Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hilmi Satria dalam channel Teach In. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai anggaran neraca. Anggaran neraca ini adalah anggaran yang menyajikan informasi kepada manajemen tentang hasil akhir dari seluruh anggaran yang telah disusun sebelumnya, mulai dari anggaran penjualan sampai anggaran kas. Nah, ini telah kita bahas di video-video sebelumnya ya. Kemudian anggaran ini juga memperlihatkan kepada manajemen tentang pengaruh kebijakan yang diambil oleh manajemen terhadap aset, kewajiban, dan ekuitasnya. Tentu saja ini pasti akan melaporkan tiga hal ini ya. Yang pertama ada aset, yang kedua kewajiban atau utang, dan yang ketiga ada ekuitas atau modal. Ini pasti ya, ini sebagai tujuan manajemen untuk melihat sejauh mana posisi keuangan mereka. Nah, kemudian untuk menyusun anggaran posisi keuangan atau neraca ini dilihat dari tiga data ya. Yang pertama ada neraca tahun lalu atau periode lalu, yang kemudian ada anggaran kas, yang ketiga adalah anggaran laba rugi. Kalau berbicara anggaran berarti ini adalah untuk periode yang akan datang ya, atau ini adalah prediksi ya, prediksi kas periode yang akan datang, begitupun dengan prediksi laba rugi yang akan datang. Nah, ini tiga data utama ini yang akan kita gunakan untuk menyusun anggaran neraca ini ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung saja menuju contoh soalnya ya, atau contoh kasusnya. Langsung saja kita bahas contoh satu ya. Sebenarnya contohnya cuma satu aja sih, karena jalannya begitu panjang gitu ya untuk mengerjakan anggaran neraca atau anggaran posisi keuangan ini. Nah, jadi contohnya manajemen PT Selaras Industri Sejahtera ingin menyusun anggaran neraca untuk tahun anggaran 2008. Nah, di sini sudah ada informasi mengenai yang pertama ada neraca, yang kemudian ada laba ruginya, kemudian ada anggaran biaya produksi dan informasi tambahan di sini ya. Jadi nanti sudah ada di format buku sudah ada langkah-langkah untuk menyelesaikannya ya, sampai pada neraca itu sendiri. Nah, jadi kita melihat saja dulu. Nah, ini informasi anggaran neraca untuk 2007 ya. Kita akan menyusun di 2008-nya seperti apa. Nah, kemudian laba rugi juga ada, ini informasinya yang akan kita susun untuk yang sudah disusun ya. Sebetulnya yang sudah disusun, anggaran laba rugi yang sudah disusun untuk tahun 2008 ini akan kita gunakan untuk menyusun anggaran neraca. Begitu pula dengan anggaran biaya produksinya untuk 2008 ini sudah kita susun anggarannya ya, udah jadi, tinggal kita gunakan untuk menyusun anggaran neraca. Oke, di sini ada informasi tambahan. Yang pertama ada penjualan tunai sebesar 20.000, penerimaan kas berupa pelunasan piutang dan penerbitan saham baru. Kemudian pengeluaran kasnya ada bermacam-macam: pelunasan utang, pembayaran sewa, pembelian perlengkapan, gaji, biaya overhead, pajak, dan dividen. Oke, di sini informasi-informasi ini akan kita gunakan untuk menyusun anggaran neraca. Langsung saja kita mulai di langkah penyelesaiannya. Yang pertama kita disuruh untuk menghitung saldo kas dulu. Jadi kita menghitungnya per akun ya. Di sini ada kasnya, ada piutang dagangnya, persediaan, dan sampai pada saham ya. Kita analisis dulu yang menjadi penerimaan kas ataupun pengeluaran kas. Nah, di sini kita lihat yang menerima atau penerimaan kas ya. Jadi yang pertama di saldo kas ini kita akan melihat dulu penerimaan kas ya. Penerimaan kas di tahun 2008 berdasarkan dari yang pertama ada informasi tambahan gitu ya. Nah, yang pertama kita lihat ada saldo kas dulu ya. Per 1 Januari 2007 nya ada berapa saldo kas? Kita lihat di neraca. Ada 400 ya untuk 2007. Kemudian ditambah penerimaan kas tahun 2008. Penerimaan kasnya dimulai dari penjualan tunai ya. Tadi kita lihat di sini ada penjualan tunai sebesar 20.000. Kemudian ada pelunasan piutang oleh debitur. Di sini pelunasan piutang, nah ini sebesar 190.000. Kemudian penerbitan saham baru. Ya, ini informasi tambahan ya. 70.000, berarti ini kita total, kita samkan saja, jadinya adalah 280.400 itu total kas yang tersedia. Kemudian untuk pengeluarannya ini kita lihat dari informasi tambahan lagi.
Pengeluaran kas ada utang dagang atas pembelian bahan baku sebesar 136.000. Kemudian ada pembayaran sewa dibayar di muka, apakah ada? Nah, ini sudah saya sesuaikan ya ininya, informasinya. Pembelian perlengkapan kita lihat kantor ya 1.000. Kemudian pembayaran gaji ya. Kemudian ada biaya overhead produksi. Kemudian ada pajak penghasilan. Oke. Yang terakhir ada pembayaran dividen sebesar 10.000. Kemudian kita total terlebih dahulu. Nah, ini adalah total pengeluaran kasnya, akan kita kurangkan dengan saldo kas yang tersedia ya. Jadi penerimaan kas kita kurangkan dengan pengeluaran kas. Di sini langsung saja ini dikurangkan dengan hasilnya adalah 89.700. Nah, ini adalah saldo kas per 31 Desember 2008. Ini kalau mau langsung kita masukkan saja ke sini ya. Ini sama dengan 89.700 ya. Kemudian ini langsung masukkan ke neraca ya. Ini neraca di tab selanjutnya, ini sudah saya buatkan, jadi tinggal begitu dapat kas dan banknya langsung kita masukkan ke neraca biar lebih cepat gitu ya. Kemudian ini bisa sebagai informasi atau keterangan sih. Kita lihat di sini penjualan tunai kita peroleh dari informasi ini ya, informasi tambahannya. Bisa aja kalian tulis, nah dari informasi tambahan. Nah, seperti ini. Begitupun dengan yang ini, bisa kalian tulis dari informasi tambahan. Jika mendapatkannya dari informasi tambahan yang ini gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya kita masuk ke saldo piutang ya. Piutang, kita mencari piutang dagang yang ini. Kita lihat saldo piutangnya dulu, berapa nih? Yang dari tahun lalu 30. Yang pertama kita lihat dulu dari informasi tambahan. Oh, penjualan tunai, diketahui penjualan tunainya 20.000 ya. Kemudian ada pelunasan piutang dagang sebesar 190. Kemudian di laba ruginya ada penjualan sebesar 200. Berarti dari total penjualan ini bisa kita lihat ya, dari total penjualan ini bisa kita lihat penjualan tunainya hanya 20.000, berarti sisanya adalah penjualan kredit. Bisa dibilang seperti itu ya. Jadi di sini bisa kita lihat penjualannya kurang dengan yang tunai ya. Tunainya ada 20.000. Nah, berarti penjualan kreditnya sebesar 180.000 gitu ya. Kemudian saldo piutangnya tinggal kita totalkan. Ini adalah saldo piutangnya. Kemudian ada pelunasan tadi dari informasi tambahan, ada pelunasan sebesar 190.000. Jadi pelunasan sebesar 190.000. Nah, sekarang tinggal kita kurangkan ya. Ini saldo piutang dikurang dengan pelunasan. Hasilnya adalah 20.000 untuk saldo piutang. Ini bisa kita lani langsung ya. Sebenarnya sudah saya buatkan, tapi untuk lebih jelasnya tinggal disama dengan klik ini enter ya, sama dengan 20.000. Untuk informasinya di sini bisa kalian tambahkan ya, penjualan kredit, total penjualan dikurangi penjualan tunai untuk mencari penjualan kredit. Kemudian ini informasinya dari mana? Dari informasi tambahan tadi ya. Kemudian selanjutnya ada persediaan bahan baku atau barang jadi juga. Ini dari bisa lihat bahan baku. Oh, ini persediaan akhir ya. Ini untuk persediaan bahan bakunya. Kemudian untuk barang jadinya, oh ini persediaan akhir barang jadi. Nah, ya. Ini bisa kalian tuliskan dari anggaran biaya produksi. Kita tadi memperoleh dari mana, yang satunya ini dari laba rugi ya. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita lihat pembelian perlengkapan kantor. Oh ya, sebelum itu saldonya dulu. Saldonya jangan lupa
yang ada peralatan ya, berarti untuk tahun ini tidak ada. Di sini 0 saja. Dan pembelian, kemudian untuk pembelian adakah pembeliannya? Nah, ini ada 1000. Kemudian beban perlengkapan kantor ada nggak? Ya, sebesar 1000. Berarti tinggal kita ini ditambah dengan ini dan dikurang dengan habis ya, tidak ada sisa. Bisa kalian tuliskan pengeluaran kas sini dari kapan kantor sudah kita lihat di laba rugi tadi. Kemudian di langkah selanjutnya ada, lihat dulu saldonya, sewa dibayar di muka di neraca tahun lalu, sewa dibayar di muka, oh masih ada saldo sebesar 700. Kemudian pembayaran sewa bulanan, informasi tambahan, sewa ini ya 2200. Dan kita total ya 2900 kurangin beban sewa tahun 2008. Beban sewanya dari ini ya, beban sewa 2000, berarti ini kita kurangkan dengan ini sama dengan 900 ya. Tadi lupa saya masukkan, ini sudah langkah 5. Harusnya mulai dari tadi saldo piutang, ini dari persediaan ya. Ini otomatis saya isikan ya, sebetulnya tadi sudah, sebelum kita mengerjakan sudah saya otomatiskan ini untuk lebih mudahnya dilihat seperti ini, sama dengan saja. Kemudian klik di sini tadi apa, bahan baku ya. Jadi di sini ada bahan baku, tinggal enter. Kemudian barang jadi asalnya dari sini tadi, barang jadi ya, tinggal di enter. Nah ini. Dan sewa dibayar di muka, tinggal kalian lihat saldo terakhir, sewa dibayar di muka. Ini kan karena saldo perlengkapan kantornya habis, maka di neraca tidak ada ya, karena 0. Dan ini ada sisa saldonya ini 900.000. Nah, tinggal kalian taruhkan di sini. Ini adalah totalnya ya, total dari 4 ini, artinya ini adalah aset lancar ya. Mulai dari kas, piutang, persediaan, dan sewa dibayar di muka ini termasuk golongan piutang ya, karena dia bayar dulu tapi manfaatnya belum dirasakan. Jadi jenisnya termasuk tergolong di aset lancar. Nah, kemudian kita selanjutnya di setelah aset tidak lancar, kita lanjutkan saja di langkah ke 6 ya, ini ya. Langkah 6. Nah, di sini tanah, kita lihat tanah per 31 Desember ada nggak nih? Mereka punya tanah, oh punya ya, sebesar 100.000. Dan sepertinya tidak ada transaksi lagi untuk baik penerimaan maupun pengeluarannya maupun di laba ruginya, tidak ada. Karena tanah merupakan aset tetap yang tidak bisa tidak memiliki nilai susutnya atau tidak ada biaya depresiasinya. Dia hanya apresiasi, tapi dalam hal ini tidak dikatakan apresiasinya berapa, jadi kita skipkan saja. Ini kita munculkan yang lain. Kendaraan kita lihat dulu, harga perolehan per Januari dilihat dari neraca, lihat kendaraan ya sebesar 220.000. Kemudian kita lihat pembeliannya ada nggak, pembelian kendaraan, yang ada cuma perlengkapan kantor. Kendaraan tidak ada, berarti tinggal kita nolkan saja, tidak ada, berarti ini rumusnya ini ditambah dengan 20 ya. Ini bisa kita masukkan ke kendaraan mana? Kendaraan ini sini taruh ya. Kemudian selanjutnya akumulasi penyusutannya, saldonya dulu kita lihat. Akumulasi penyusutan 16.000. Kemudian beban penyusutannya ada di laba rugi pasti ya, beban depresiasi kendaraan ya. Ini tinggal kita totalkan, berarti
ada penyusutannya sebesar 17.200. Nah, ini kita taruh di sini. Oke. Kemudian untuk peralatan kantor yang kita lihat, oh ya, ini jangan lupa kalau mau memberikan keterangan silahkan berikan keterangan ya. Ini dari neraca. Kalau tidak ada informasi tambahan berarti 0 gitu ya. Ini juga dari neraca, ini juga anggaran laba rugi ya. Oke. Kemudian di peralatan kantornya, peralatan kantor kita lihat dari neraca dulu sebesar 60.000. Kemudian ada nggak pembeliannya? Peralatan kantor ya, ini adanya perlengkapan, berarti tidak ada ya. Jadi untuk ini sama kayak tadi dinamakan, kemudian kita tambahkan ini. Nah, ini dan kalian kasih informasinya, ini berasal dari mana, ini juga berasal dari mana. Kalau tidak ada berarti tidak apa-apa, atau misalkan ini lihat dari informasi tambahan pengeluaran kas. Kalau tidak ada juga tidak apa-apa, tidak bisa dicantumkan. Kemudian ini kita bawa saldo ini ke angka terakhir, mana tadi, peralatan kantor ya, ini dengan peralatan kantor. Kemudian penyusutan ya, akumulasi penyusutannya. Pertama kita lihat saldonya dulu, akumulasi penyusutan ada 4.000 di sini peralatan kantor ya. Kemudian beban penyusutannya di beban laba rugi, laporan laba rugi. Peralatan atau perlengkapan tadi, jangan sampai salah. Beban penyusutan peralatan 800 ya. Kemudian ini kita totalkan. Jadi 4.800. Informasinya bisa kalian tambahkan di sini untuk pelengkap ya. Kemudian ini kita bawa ke sini ya, akumulasi penyusutan. Ini sudah ada tapi biar lebih enak saya coba ulangin lagi ya, seperti itu. Nah, kemudian ini tinggal kita total. Yang ditotal adalah, ini kenapa ada dua seperti ini gitu ya. Ini adalah biasa kalau dalam laporan keuangan ini agak menjorok ke kiri karena di sini ada kendaraan dikurangi dengan akumulasi penyusutan ya. Ibaratnya itu adalah beban depresiasi. Akumulasi penyusutan itu adalah akumulasi itu apa ya, total dari seluruh biaya-biaya depresiasi ya untuk kendaraan yang telah terjadi. Nah, ini misalkan di sini total penyusutannya atau akumulasi penyusutannya ada 17.200, tinggal ini tinggal kalian kurangkan dengan ini ya. Nah, taruhlah di sini. Jadi kendaraannya untuk tahun 2007 nilai sisanya adalah 2.202.800. Begitupun dengan peralatan kantor yang awalnya ada 60.000, ada penyusutan sebesar 4.800 sama dengan 55.200. Oh, lebih jelasnya ini ya. Nah, 55.200. Nah, sekarang dari semua ini kita total di sini. Ini tambah ini tambah ini. Dengan 35.800 ya. Kemudian tinggal kita totalkan saja total antara aset tidak lancar dengan aset lancar ya. Ini ditambah ini dengan 12.600. Harusnya kalau neraca dia harus balance ya antara aset dengan kewajiban ekuitas. Oke, selanjutnya ini terkait sisi kanan ya untuk saldo kewajiban dan sahamnya. Nah, di sini informasinya apa? Saldo utang dulu kita masukkan. Saldo utangnya ada 24.000, kemudian ada pembelian bahan bakunya diasumsikan ini ya, seluruhnya dia kredit waktu itu ceritanya ya. Jadi sini 130, tinggal kita total 154. Kemudian dilunasin berapa? Ada di informasi tambahan. Pelunasan utang dagang 130. Ya, tinggal kita kurangkan. Di saldo utang dagangnya adalah 18.000 ya. Ini kita taruh di sini. Nah, ini otomatis ya karena saya sudah settingkan otomatis. Jadi saya
kasih tahu gimana caranya setting otomatisnya kayak gitu ya. Ini kemudian saldo selanjutnya, oh ya ini kita bisa kalian lihat ini dari anggaran apa gitu ya. Kemudian saldo utang bunga ya, ini kita lihat seperti biasa, lihat dari neraca tahun lalu dulu. Utang bunga ada sebesar 900, kemudian lihat informasi tambahan apakah ada. Beban bunga tidak ada, berarti bisa kalian lihat di laba rugi. Beban bunga ada nih sebesar 6.000. Itu tinggal kita tetapkan. Kemudian pembayaran utang bunga apakah ada di informasi tambahan. Pembayaran gaji, overhead, pajak, dividen tidak ada ya. Kalau tidak ada bisa kita nolkan. Kurangnya ini, nah ini 6.900 ya. Informasinya berasal dari mana? Oke, kemudian ini bisa kita langsung, nah ini ya utang bunga. Dengan ini ya, ya. Kemudian utang pajak juga seperti itu. Lihat dulu saldo tahun lalu utang pajak ada 20.000. Kemudian pajak penghasilan tahun 2008 kita lihat di anggaran laba ruginya, di estimasi beban pajak penghasilan. Ini kita tata. Kemudian pembayarannya kita lihat di informasi tambahan. Pembayaran, ini pembayaran ya. Jadi ini dikurang dengan tetap ya saldonya berarti di 20.000 utang pajaknya ya. Informasinya bisa kalian tulis asalnya dari mana seperti itu. Ya, sama dengan saldo utang gaji. Oke, utang gaji mana? Tidak ada ya. Utang gaji munculnya dari mana nih? Tidak ada saldo tahun lalu. Biaya tenaga kerja langsung. Sini biaya tenaga kerja langsung kita lihat dari biaya produksi, biaya tenaga kerja langsung ada nih 20.000. Kemudian total. Ini pembayarannya di sini ya. Ada pembayaran gaji tenaga kerja langsung, berarti tidak ada utang di sini ceritanya. Langsung dinolkan gitu ya, berarti saldo utang tidak ada, nol gitu ya. Selanjutnya ada saham. Saham untuk periode lalu ada 198.000, kemudian penerbitan saham baru ada 70.000 ya, jadi total sebesar 268.000 ya. Oh ya, ini jangan lupa tadi saya kelupaan informasinya dari mana gitu ya, ini juga. Kemudian saldo laba ya, saldo akun laba kita lihat di neraca ada sebesar yang dibayarkan untuk pemegang saham ya, kemudian ditambah dengan laba bersihnya ada 500 berarti ini kita total. Nah sebesar ini. Kemudian pembayaran dividennya ada, lihat informasi tambahan sebesar 10.000. Nah, jadi total laba ditahan adalah 199.700. Ini bisa kita, jangan lupa dikasih informasi ya, ini bisa kalian taruh. Jadi ini kosong, ini belum tadi ya, saham 268 ya, ini 268. Itu pun dengan saldo laba ini. Kemudian total ya, ini berapa bunga tadi, bunga utang ya, berapa utangnya total. Kemudian ini juga jangan lupa untuk di total kultasnya. Nah ini dia ini tambah sama dengan balance ya, 512 600 dan 512 600 ya. Kurang lebih seperti itu penjelasan mengenai anggaran neraca ya, penyusunan anggaran neraca. Jadi informasinya yang pertama kalian lihat dulu neraca tahun lalunya berapa ya, kemudian setelah itu lihat lagi ada laporannya
apakah kalau beban asalnya dari laba rugi kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan kayak gini, laba bersih, saldo akun gitu ya, itu asalnya dari, tapi kalau laba bersih bisa lihat dari sini, kalau saldo akun bisa lihat dari neraca ya. Pokoknya tergantung dari akunnya. Kalau akunnya golongannya di posisi keuangan, cari di posisi keuangan terlebih dahulu. Kalau di laba rugi, cari di laba rugi. Kalau berhubungan dengan biaya produksi, cari di biaya produksi. Baru nanti informasi selanjutnya yang di informasi tambahan gitu ya. Baru di total ketemu saldo akhirnya, baru kalian taruh di neraca ya. Nah, kira-kira seperti itu untuk penyusunan anggaran neraca ya. Oke, sekian penjelasan saya mengenai anggaran neraca. Jangan lupa untuk support terus video-video terkait materi-materi yang telah saya upload di YouTube saya dengan memberikan like dan subscribe-nya ya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan bosan-bosan untuk support video saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later.